Waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah olehmu daripada Al-Qur'an. Kenapa di masyarakat kita, ini saya sekedar menjelaskan bahwa kenapa sih orang kita sering banget baca surat-surat pendek gitu ya. Emang nggak boleh baca surat yang panjang? Boleh. Cuman gini, memang dalam seperti kenapa sih orang taraweh bacanya Al-Haqqumut sampai apa namanya? Sampai tabat ya, sampai akhir An-Nas dengan witirnya. Memang dalam banyak hadis Nabi katakan kalau selesai kamu takbir, Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Maksudnya baca yang mudah saja. Nanti kalau seandainya kita tidak hafal sesuatu, hafal yang masih nggak benar, jangan maksain baca gitu maksudnya. Nah, orang kita menerjemahkannya baca surat-surat pendek. Ya kan, baca juz 30. Wabil khusus Al-Haqqumut ke bawah. Wabil khusus yang pendekan lagi gitu ya. Nah, belakangan ada orang terawih 1 juz, boleh nggak? Boleh. Tapi juga jangan memaksakan diri. Kalau jamaahnya belum sanggup, jangan maksain. Akhirnya orang nggak pada terawih. Nanti kalau kecuali mungkin di lingkungan yang memang jamaahnya sudah siap. Ya kan, jamaahnya sudah siap. Karena Nabi juga bilang nih, waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah olehmu daripada Al-Qur'an. Kemudian kata Nabi, ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tumakninah. Ukuran tumakninah adalah mengucapkan tasbih. Kemudian i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah, sujud tumakninah. Kata Nabi, waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah itu semua di dalam salat-salatmu. Hadis ini populer dalam kalangan ulama hadis dengan istilah hadis al-musi'a al-musi'u sholatuhu. Hadis orang yang sholatnya jelek. Dalam cerita ilmu hadis, ini hadis tentang seorang yang sholatnya jelek. Pelajaran dari hadis ini, Nabi menyuruh orang ini sholat ya, sholat lagi ya, mengulang sholatnya. Padahal udah sholat belum? Udah sholat. Nah, para ulama mengatakan kita boleh mengulang sholat kalau kita anggap sholat kita yang tadi kurang sempurna. Bahkan kalau kita sholat berjamaah sendirian, ada yang baru datang sendirian juga, saya boleh sholat lagi karena tadi saya sholat sendirian. Atau mungkin saya tadi berjamaah tapi orang ini sendirian, saya boleh membantu orang yang baru datang dengan cara sholat lagi. Syaratnya saya jangan jadi imam, saya jadi makmum. Mungkin ada di antara kita yang hobi banget sembahyang gitu. Emang dia sembahyang hobi banget gitu. Ya kalau ngisi buku itu tuh nama, alamat gitu. Hobi, sholat gitu. Kan orang hobi biasanya berenang, baca buku apa gitu kan. Dia sholat. Dia udah sholat tapi sendirian. Kayak Ustaz, tadi saya udah sholat si zuhur cuma sendirian. Ada orang baru datang sendirian. Dia ngajak saya sholat, boleh nggak? Boleh, dia jadi imam. Dia sholat zuhur, kita sholat zuhur juga. Mungkin kalau kita rasa atau niatnya boleh nolongin dia daripada dia sendirian, ya kan? Kita juga tadi sendiri, atau mungkin kita ngerasa tadi sholatnya nggak sempurna. Mungkin di perjalanan, karena orang kan perjalanan nggak sempurna, pakaiannya, wudhunya segala macam gitu kan. Kadang dia rasa nggak sempurna lah. Nah, maka dia kemudian mengulang sholatnya. Kan kita sering ditanya, Ustaz, saya pulang kantor jam 5. Di maghrib di tengah jalan, terus gimana sholatnya? Sholat tengah jalan boleh nggak? Nggak boleh, tabrak mobil ya. Bener ya? Nggak boleh nggak sholat tengah jalan? Nggak boleh, bahaya ya. Ayo blon juga dia. Sama ada teman saya ditanya, itu rumah di mana? Di Ragunan katanya. Dalam apa di luar? Katanya di luar, bisa dalam. Jadi yang tinggal di Ragunan mau bisa ditegas ya, di dalam apa di luar ya? Rumah ente di mana? Di Ragunan gitu. Nah, dia di tengah perjalanan azan maghrib, ya kan? Kan kalau ya sadarnya ya berhenti kendaraannya sholat ya. Kadang-kadang kan kita nggak begitu tuh. Yang sering jangan ya udah bapak sholatnya di jalanan, lagi naik kereta sholat di jalanan ya. Tapi kalau naik motor susah kan? Allahu Akbar. Kalau naik motor sih enggak kan. Ini kebanyakan tidak sedikit. Biasanya kalau jamaah perkantoran lebih mengambil sholat jamak dengan isya. Setahu saya kita boleh menjamak sholat, bukan mengkosor nih. Boleh menjamak sholat asalkan dan tidak ada alasan, asalkan jangan jadi kebiasaan.
dalam buku fikih boleh menjama, bukan mengkosor. Menjama artinya maghrib bareng isya, maghrib 3, isya 4, digabungkan di waktu isya jama takhir. Tanpa ada alasan pun boleh, selama tidak jadi kebiasaan. Kalau dalam buku fikih sunnah contohnya orang yang sakit. Orang yang sakit kan, mungkin dia kena penyakit kan. Orang ibu kita nih udah tua renta, kalau dia harus maghrib sholat isya subuh, maghrib isyanya dijama aja gitu. Orang kena DB kan nggak boleh banyak bergerak nih gitu kan, maghrib, zuhur dan asarnya dijama, bukan dikosor. Kalau dikosor hanya untuk yang musafir. Nah sekarang masalahnya kita hitungan musafir belum musafir, kerja di sini di Mampang gitu ya, di Gatot Subroto, rumah di mana nih, di Depok. Hitungan musafir belum. Mazhab manapun mengatakan belum musafir. Kan kalau Syafi'i 82 kilo. Kata Subroto Depok berapa kilo? Paling 20 kali ya? Segitu deh, belum 82 kilo. Hitungan luar kota juga belum luar kota ya? Boleh nggak dia mengkosor jama? Nggak boleh jelas ya? Nah, kalaupun dia boleh menjama selama tidak jadi kebiasaan. Ini tiap maghrib sampai rumah udah isya. Gimana jadinya? Ini kan problem kita semua nih. Kadang-kadang di mana? Kalau bapak di mana sholatnya? Tentu bukan di jalanan kan? Di mana sholatnya? Yang sebetulnya gini, yang paling gampang kalau naik motor berhenti dulu cari masjid sholat maghrib. Cuman Ustadz motor hilang Ustadz. Sekarang. Dan ini kisah nyata nih, sebagian orang takut berhenti di depan masjid, takut motornya hilang. Gimana kira-kira tuh? Nah yang paling jawaban yang paling ini kalau naik motor berhenti sholat maghrib. Syukur-syukur sampai rumah sebelum isya. Ya. Tidak ada jalan yang lain dah. Tidak ada jalannya. Nah, mungkin dia sholat tengah jalan, dia naik kereta lah, naik bis, dia sholat di bis dengan dia tayamum segala macam kan. Kan dia rasa kurang sempurna ya. Sampai rumah belum isya, boleh nggak ngulang sholat? Namanya mengulang. Kenapa Bu kok sholat lagi Bu? Saya ngerasa tadi belum sempurna sholat saya. Sebagai ulama mengatakan hadis ini jadi dalilnya. Rasulullah menyuruh orang ini mengulang sholat. Mengulang sholat. Dalam ini saya cerita di dalam fikih Syafi'i ada bab as-sholatul i'adah, sholat mengulang. Kalau dianggap sholat yang tadi kurang sempurna. Tapi kalau kita rasa udah cukup, ya udah cukup dah. Udah sholat tadi, ya kan? Nah, hubungan dengan bab istijal, orang ini sholatnya tanpa tumanina, atau mungkin dianggap oleh Nabi tumaninanya kurang, maka disuruh mengulang. Ini orang sholatnya istijal. Hadirin rahimakumullah. Ada kaidah dalam agama kita, fa inna khairul birri ajilhu. Sebaik-baiknya perbuatan baik adalah yang disegerakan. Seutama-utamanya perbuatan baik yang disegerakan. Umumnya orang ngomong kalau pernikahan ya, orang lamar kan, ya gimana nih orang atau perempuan ditanya, ya saya sih, ya yang semakin cepat semakin baik dah, gitu ya. Memang Nabi bersabda, fa inna khairul birri ajilhu. Namun jangan istijal. Jangan istijal. Rasulullah bersabda, contohnya mendatangi sholat. Kata Nabi, idza uqimatus sholat. Kalau sholat sudah kalau qomat sudah dikumandangkan. Udah qomat, Allahu Akbar, qomat kan? Kata Nabi, beliau bersabda SAW, fala ta'tuha wa antum tas'auna. Jangan mendatangi sholat dengan cara kamu berlari-lari kecil. Udah qomat, mau ke masjid, jangan lari, jangan sa'i. Jadi mungkin dia lari kecil menuju tempat. Kita kan kadang, tuh orang mau kemana Pak? Mau ke masjid. Subhanallah, tuh orang semangat banget ya mau ke masjid. Tapi bukan semangat, maka boleh gitu. Maksudnya kalau dia udah qomat, jangan lari-larian. Kata Nabi, wa antum wa'tuha wa antum tamshuna. Datangilah dengan kamu berjalan, sambil berjalan. Wa alaikumus sakinah. Hendaklah kamu tenang, sakinah. Fama adraktum fasallu. Yang kamu dapatkan kamu sholat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Yang ketinggalan sempurnakan. Enggak usah saya takut ketinggalan rakaat pertama saat ini, biarin aja, kan rakaat kedua masih ada. Gitu, maksudnya yang ketinggalan sempurnain, yang dapat sholat. Nabi kasih keterangan lain dalam riwayat Muslim, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi sholatin. Karena kalian selama kalian sedang sholat, kalian menuju sholat sudah berada dalam kondisi sholat. Dari rumah mau ke masjid, mau sholat, seolah-olah kita berada dalam kondisi sudah sholat, maka sakinah, tenang. Ini termasuk terburu-buru menuju tempat sholat, melakukan istijal dalam pelaksanaan sholat. Kelihatannya keren banget ya, subhanallah, tuh orang keren banget ya. Kayak bulan puasa, ada teman kita udah azan, santai banget.
Udah azan dia wudhu, sholat. Ya Allah, tuh orang hebat banget puasanya. Udah azan semayang. Kalau gua sih nggak tahan dah. Lalu kerenan kita ya. Kata Nabi, puasa kan yang paling baik yang bukanya disegerakan gitu ya. Yang sahurnya semakin siang, tuh orang keren banget, sahurnya jam 1. Buka puasanya santai banget, subhanallah tuh orang. Ibadahnya kuat banget ya. Padahal salah nggak tuh? Salah, malahan sahur yang paling siang paling bagus. Coba jangan kesiangan ya, yang paling siang paling bagus. Dan semakin kan inilah agama kita ya, semakin siang semakin bagus, buka puasa semakin cepat semakin baik. Ini kita kembali jangan istijal. Ini ada contoh lain yang juga sering kita temukan di masyarakat kita. Orang kalau sudah meninggal dunia segera diurus, secepatnya lebih baik. Kalau meninggalnya zuhur, bahkan begini, ini ada kebiasaan, mohon maaf ya, jenazah kalau udah meninggal segera dimandiin. Walaupun mungkin nguburnya besok. Mungkin dia meninggalnya sore nih. Karena apa? Biar yang datang sempat menyolatkan gitu. Mungkin dia meninggalnya maghrib nih. Ya kan? Baru mau dikubur besok pagi. Sebaiknya kalau bisa dimandi malam, mandiin aja malam-malam. Supaya orang yang takziah bisa ngapain? Menyolatkan. Siapa tahu besok dia nggak sempet gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang sempet takziah cuma nggak sempet menyolatkan ya. Ya kan? Mungkin kalau udah dimandiin di jenazah, bisa nggak disemayangin? Bisa disolatin duluan. Gitu. Kadang-kadang kita alasannya enggak Ustaz, takut apa namanya udah dibungkus, kita takut apa namanya kotor lagi ya, gitu ya. Tadi ketut lagi gitu. Udah meninggal udah ketut lagi. Oh, bening jenazah. Kadang-kadang begitu tuh takut. Maksudnya gini, kalau udah sebaiknya kan keluarga kan, kalau memang menguburkannya besok, mendingan dimandiin, dikafani. Orang pada takziah bisa nggak dibayangin? Bisa udah dimandiin. Kalau belum dimandiin bisa kan disemayangin? Nggak bisa, ada urutannya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburin, gitu ya. Jadi kalau belum dimandiin jangan disolatin, dimandiin dulu baru disolatkan. Kadang-kadang kita takziah nih, kan kita nggak sempet kan undangan sholat zuhur, sholat jenazahnya jam 12 gitu. Kita takziah pagi, ya belum dimandiin jenazahnya, ya kan? Kita cuma takziah doangan kan. Coba kalau udah dimandiin, misalkan dimayangin. Bisa menyemayangkan di rumah. Ini sedang mengingatkan saja ya. Nah, jadi Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, asri'u bil janazah, segerakan jenazah. Jenazah segerain, jangan sampai kelamaan. Kalau meninggal zuhur hari ini, bisa dikuburin tar sore, kuburin tar sore. Kalau nunggu sampai besok zuhur lagi, kelamaan nggak? Kelamaan. Enggak Ustaz, anaknya belum pulang Ustaz dari Semarang. Anaknya 13 Ustadz, atau di Semarang, Jogja, kapan kuburinnya? Kan gitu ya, kelamaan gitu ya. Jadi meninggal siang bisa nggak sore dikuburin? Bahkan sebagian orang ada yang meninggalnya sore, malam bisa dikuburin, silahkan gitu ya. Nah, Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah, segeralah urus jenazah. Fa in taku solihatan, kalau dia orang baik, fa khairan tuqaddimunaha ilaihi, mudah-mudahan dia segera mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wa in taku siwa dzalika, kalau dia bukan orang yang baik, fa syarrun tadaunahu an riqabikum, kalau dia bukan orang baik, segera lepas dari tangan kalian. Apapun kondisi orang ini, baik apa nggak baik, segera dikuburin. Kalau baik, biar segera mendapatkan kebaikan. Kalau bukan orang baik, biar segera lepas dari tangan kita. Memang begini, benar, disegerakan, tapi jangan istijal. Ini kadang-kadang orang tergopoh-gopoh ya, tergesa-gesa ya, gabrak-gubruk, ngapain sih Pak? Ini udah meninggal Tat. Ini kadang-kadang belum meninggal mau dimandiin. Bapaknya masih, nah